Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Rabu 21 Agustus 2024. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Makanan yang Secukupnya. Firman Tuhan terambil dalam Matius pasal 6 ayat yang ke-11. Demikian bunyi firman Tuhan. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami ingin belajar dari doa Bapa kami. Ada banyak pelajaran yang kami petik yang menjadi dasar bagaimana kami bisa menjalani hidup dengan baik dan benar di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, kita tahu dengan jelas bahwa di dalam ibadah-ibadah dari sekolah minggu sampai ibadah umum, kita terbiasa dengan mengucapkan doa Bapa kami. Dari mulai pembukaan sampai kepada akhir, setiap kata di dalam doa Bapa kami adalah padat dengan makna pengajaran yang perlu kita pahami bersama-sama. Hari ini kita akan belajar dari Matius pasal 6 ayat ke-11 yang berbunyi, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Mari kita bahas kata demi kata. Yang pertama, berikanlah. Apa makna daripada diberikanlah? Berikanlah artinya apa? Artinya sumber segala sesuatu itu adalah berasal dari Tuhan. Dan kita sebagai pihak yang meminta, kita sebagai pihak yang memohon, dan kita sebagai pihak yang menerima. Yang menariknya, sebelum kita meminta, sebelum kita memohon, Tuhan sudah menyediakan lebih dahulu. Tetapi mengapa kita diminta untuk suruh berdoa? Jadi makna yang pertama tentang berikanlah adalah segala sumber yang terbaik berasal dari Tuhan. Kita tidak menghasilkan apa-apa. Kita hanya penerima anugerah demi anugerah, kebaikan demi kebaikan, dan segala hal yang kita miliki itu berasal dari Allah, karena Allah adalah sang pemberi dan kita adalah sebagai pihak penerima. Yang kedua dikatakan berikanlah kami pada hari ini. Yang kedua adalah kata kami. Siapa itu kami? Kami adalah setiap kita masing-masing anak-anak Tuhan yang sudah ditebus oleh Kristus. Bahkan kami di sini pun juga adalah semua ciptaan manusia. Ciptaan Tuhan yaitu manusia di seluruh alam semesta ini. Allah menyediakan semua makanan tidak hanya buat anak-anak yang sudah percaya, tapi mereka yang belum kenal Tuhan Yesus pun mereka dipelihara oleh Allah. Bagaimana sumber makanan itu berasal dari tumbuhan, dari air, dari tanah yang memang diciptakan seluruh dunia ini adalah bumi ini untuk kesejahteraan umat manusia. Kalimat berikut adalah berikanlah kami pada hari ini. Mengapa pada hari ini? Kenapa tidak 1 tahun? Kenapa tidak 2 tahun? Kenapa tidak satu jangka waktu tertentu? Repot benar, harus tiap hari meminta. Lalu mengapa Tuhan Yesus mengajarkannya itu pada hari ini? Ada banyak makna. Kenapa disebut dengan pada hari ini? Pada hari ini adalah yang pertama, bahwa setiap hari Tuhan menyediakan. Tidak hanya hari ini. Kita ingat hari-hari sebelumnya, bukankah Tuhan yang menyediakan? Pada hari ini untuk mengingatkan kita bahwa setiap hari pemberian Allah itu diberikan. Kadang kalau kita tidak berikan itu tiap hari, kita seringkali lupa mengingatnya. Kalau kita berbicara tentang hubungan kita dengan anak, coba kalau anak itu diberikan untuk jangka 10 tahun, mungkin lupa kepada sang pemberinya. Tapi kalau tiap hari dia harus bertemu dengan orang tua, mendapatkan uang jajan, mendapatkan katakanlah sesuatu yang dibutuhkan, setiap hari harus bertemu dengan sang bapa. Setiap hari harus bertemu seorang anak dengan orang tuanya untuk mengingatkan bahwa setiap hari kita dipelihara oleh kebaikan-kebaikan Allah. Itu makna setiap hari. Setiap hari juga kita tidak hanya menerima makanan, tapi kita perlu bertemu dengan Tuhan. Itu makna yang disebut dengan pada hari ini. Lalu disebut dengan makanan. Apa yang dimaksud dengan makanan? Di sini berbicara tentang seluruh kebutuhan jasmani. Kita adalah manusia yang diciptakan dalam bentuk jasmani. Kita tahu dengan jelas seluruh dari atas kepala kita, dari rambut sampai kepada kaki, itu jasmani, itu ragani, itu badani. Dan kebutuhan badani dan ragani itu adalah makanan salah satunya. Dari sekian banyak, kita membutuhkan oksigen, kita membutuhkan katakanlah organ tubuh ini dijaga oleh Tuhan. Makanan yang kita terima itu akan diolah oleh seluruh organ tubuh kita, dari pencernaan, dari usus, kemudian disalurkan lewat darah. Seluruh gizi yang kita terima itu untuk menopang agar kehidupan kita berjalan. Bagaimana otak kita bisa berfungsi dengan baik? Dengan makanan yang kita terima, kita punya energi, bisa berbicara, bisa beraktivitas. Sedemikian pentingnya makanan.
Makanan itu berbicara tentang sumber tenaga, makanan berbicara tentang sumber gizi, makanan berbicara untuk menjaga kesehatan kita. Bukankah gizi, seluruh kesehatan itu berasal dari Tuhan? Jadi Tuhan itu sekalipun spiritual dan roh, namun Tuhan pun adalah Tuhan yang menjaga seluruh kebutuhan kita. Berikanlah makanan kami pada hari ini. Lalu kemudian kalimat berikut adalah yang secukupnya. Apa makna daripada yang secukupnya? Kalau kita belajar kebutuhan manusia sesungguhnya, segala sesuatu itu adalah yang secukupnya. Sesuatu yang berlebihan itu akan mengakibatkan dampak buruk. Kita tahu dengan jelas kurang makan akan menjadi sakit. Kebanyakan makan juga akan menjadi sakit. Sehingga rumusan secukupnya itu adalah hukum yang sudah Tuhan tentukan. Untuk siapa? Untuk kebaikan kita. Secukupnya itu juga tidak hanya bicara tentang makanan, tapi seluruh aspek-aspek yang lain. Secukupnya juga punya makna, yaitu bersyukur. Tuhan bersyukur. Secukupnya juga itu melambangkan juga satu bentuk ketidakserakahan. Kalau kita mengambil sesuatu melebihi, meminta sesuatu melebihi di luar yang secukupnya, pertama, maknanya adalah itu tidak dibutuhkan, karena kita hanya butuh sampai titik secukupnya. Nah, sesuatu yang berkelebihan itu hanya bicara tentang apa? Tentang hawa nafsu. Bukankah kita tidur hanya di satu ranjang dalam satu malam? Tidak mungkin 6-7 ranjang. Lalu setiap jam kita setiap tidur bergantian. Dari jam 9 sampai jam 10 ranjang yang pertama, 10 sampai 11 ranjang yang kedua, 11 sampai 12 ranjang yang ketiga, dan seterusnya sampai pagi. Bukankah itu menyiksa? Bukankah itu bukan lagi menjadi tidur, tapi itu menyusahkan kita tidur, karena setiap 1 jam harus pindah dan berpindah ranjang untuk tidur. Demikianlah makna daripada yang secukupnya. Di atas semuanya itu, kalau kita punya kekhawatiran, apa yang lebih dari cukup itu Allah yang menjamin. Allah menyertai kita, Allah melindungi kita, Allah Jehovah Jireh, Allah menyediakan seluruh kebutuhan kita. Tuhan akan sediakan yang secukupnya. Kalau kita belajar dari semua ayat-ayat yang terdapat dalam doa Bapa kami secara spesifik. Hari ini kita belajar dari Matius 6 ayat 11. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Mari kita belajar, sumber segala sesuatu berasal dari Tuhan dan kita hanya penerimanya. Oleh sebab itu kita belajar dari kata berikanlah. Pada hari ini berbicara tentang seluruh hari, dari waktu ke waktu Tuhan menyediakan. Jangan lupa bersyukur, jangan lupa datang kepada Dia. Tidak hanya menerima berkat makanan, adalah kebutuhan-kebutuhan fisik kita yang Tuhan jaga, yang Tuhan pelihara, yang Tuhan jamin. Tuhan tidak akan membiarkan kita, anak cucu kita meminta-minta roti. Itu janji Tuhan. Lalu firman Tuhan berkata yang secukupnya. Jadikan kita menjadi orang-orang yang terus bersyukur untuk segala sesuatu. Ingatlah, kebutuhan kita hanya sampai batas yang secukupnya. Lebih dari yang secukupnya, itu bisa menjadi musibah. Terlalu kurang, itu musibah. Terlalu banyak, itu pun musibah. Tapi faktor yang utama tentang yang secukupnya, jauhkanlah Tuhan hidup kami, hati kami daripada keserakahan, tapi biarlah di dalam diri kami senantiasa penuh dengan ucapan syukur. Kebutuhan kami hanya secukupnya, juga mengajarkan kami jangan terlalu banyak kekhawatiran untuk hal-hal sesuatu yang ada di masa depan yang kita tidak tahu. Tuhan sudah menjaminnya, dan kita hanya melakukan bagian kita dengan sebaik-baiknya. Berikanlah kepada kami makanan kami yang secukupnya. Matius pasal 6 ayat 11. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang kami pelajari. Hamba mau berdoa buat sahabat perjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat perjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya. Tuhan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan akan tolong supaya Tuhan menyatakan kuasa dan kebaikan-Mu kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin.